Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Asri Yuzasari, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi makro. Baik, pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya kelompok 5 ingin menyampaikan sebuah materi pada pertemuan 14, yaitu tentang pengangguran. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan rekan-rekan saya sebagai pemateri dan penjawab pertanyaan. Yang pertama, ada Aditya Faras Rahman. Yang kedua, ada Feby Marliza. Yang ketiga, ada Syafriandi. Yang keempat, ada Sofia Asalianda. Yang kelima, ada Weli Hasramadani. Dan yang terakhir, saya sendiri, Rizka Mazalisya, selaku moderator. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Rizka Mazalisya, yaitu tentang tingkat pengangguran. Pengangguran adalah jumlah orang yang menganggur sebagai persentase angkatan kerja. Agar disebut menganggur, seseorang harus keluar dari suatu pekerjaan dan aktif mencari kerja. Namun, ketika seseorang berhenti mencari kerja, ia dipandang bukan lagi sebagai angkatan kerja dan tidak dihitung sebagai pengangguran. Baik, selanjutnya pemateri kedua oleh Weli Hasramadani. Pada Weli, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Weli Hasramadani, NIM 200599190, akan membahas tentang penyebab pengangguran dan dampak pengangguran. Ada 6 hal yang dapat menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang pertama, lapangan kerja yang terbatas. Jumlah lapangan kerja terbatas, sedangkan para pencari kerja lebih banyak. Sehingga, sebagian dari pencari kerja tersebut tidak mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan, maka terjadilah pengangguran. Yang kedua, masalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi terkadang membuat tenaga manusia tergeser sehingga tergantikan oleh teknologi. Perkembangan teknologi membuat sebagian orang kehilangan pekerjaan atau terjadinya efisiensi dan tenaga manusia digantikan oleh mesin. Misalkan, penemuan traktor yang ada pada sektor pertanian membuat tenaga kerja manusia untuk membajak sawah sudah mulai berkurang. Contohnya lagi, ada penjaga ke jalan tol yang sudah tergantikan dengan adanya mesin otomatis di jalan tol. Kemudian, penyebab yang ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK merupakan suatu kondisi ketika seseorang terpaksa diberhentikan bekerja dari perusahaannya. Penyebabnya adalah karena perusahaan merugi atau penurunan aktivitas produksi dari perusahaan, sehingga perusahaan terpaksa tidak mempekerjakan sebagian karyawannya. Akibat PHK ini, sebagian pekerja terpaksa harus menganggur. Kemudian, penyebab yang keempat ada lokasi pekerja. Terkadang pekerja dan tempat kerja berada pada kondisi yang sangat jauh. Misalkan, kebutuhan tenaga kerja ada di Sulawesi, sedangkan lokasi pekerja ada di Sumatera. Sehingga mereka yang mencari pekerjaan tidak mendapatkan pekerjaan karena lapangan kerja yang tersedia berada di tempat yang berbeda dengan lokasi mereka. Karena lokasinya yang berjauhan, membuat sebagian orang terpaksa menganggur. Yang kelima, masalah pendidikan yang rendah dan tidak berkualitas. Pendidikan yang tidak berkualitas membuat para pekerja memiliki keterampilan yang buruk, sehingga mereka tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan harapan mereka. Penyebab yang keenam ada ketidakcocokan. Apa yang tidak cocok di sini? Yang tidak cocok adalah kriteria pekerjaan dan pelamarnya. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu, sedangkan para pelamar memiliki skill yang sangat berbeda yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sebenarnya terdapat lapangan pekerjaan, namun para pelamar tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh perusahaan. Kemudian, ada beberapa dampak yang terjadi ketika pengangguran di suatu negara sangat tinggi. Yang pertama, masalah sosial dan kriminalitas. Mereka yang menganggur tetap membutuhkan makan, membutuhkan penghasilan. Karena mereka tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan, terkadang mereka terpaksa harus melakukan tindakan kriminal. Jadi, pengangguran dapat menyebabkan masalah sosial dan kriminalitas. Kemudian,
Pengangguran juga dapat menjadi beban negara. Kenapa dapat menjadi beban negara? Ketika masyarakat suatu negara menganggur, negara terpaksa harus menanggung beban sosialnya. Negara mengeluarkan berbagai program agar mereka yang menganggur bisa segera mendapatkan pekerjaan. Pengangguran juga dapat mengurangi nilai pendapatan per kapita sebuah negara. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata rakyat suatu negara. Jika sebagian besar rakyatnya menganggur, maka pendapatan rata-rata rakyat yang ada di suatu negara tersebut akan rendah. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Weli Hasramadani. Selanjutnya untuk pemateri ketiga, yaitu tentang jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Syafriyandi. Kepada Syafriyandi, disilahkan. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. 1. Pengangguran friksional atau pengangguran normal. Pengangguran ini terjadi karena sulitnya mempertemukan pihak yang membutuhkan pekerjaan dengan lowongan pekerjaan. Hal ini bisa terjadi karena kondisi geografis dan kurangnya sumber informasi tentang lowongan pekerjaan tersebut. Kedua, pengangguran siklikal. Pengangguran ini terjadi karena maju mundurnya suatu ekonomi negara. Ketika perekonomian suatu negara mengalami kemunduran, maka daya beli masyarakat pun akan berkurang. Dampaknya, pihak perusahaan akan mengurangi jumlah produksi dan memberhentikan sebagian karyawannya. Ketiga, pengangguran struktur. Perubahan ekonomi dan kebutuhan manusia selalu diikuti oleh perubahan struktur serta corak ekonomi. Perubahan ini memerlukan keterampilan-keterampilan baru untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Pengangguran jenis ini disebabkan karena ketidakkemampuan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. 4. Pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi pada bidang-bidang produksi yang dahulunya dikerjakan oleh manusia secara manual, kini diganti dengan tenaga mesin. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisien dan mengurangi jumlah pengeluaran perusahaan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Syafriyandi. Selanjutnya yaitu pemateri keempat oleh Feby Marliza tentang jenis-jenis pengangguran berdasarkan ciri-cirinya. Kepada Feby, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Marliza, NIM 2059134. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengangguran berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama adalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah keadaan seseorang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan dan sedang berusaha mencari suatu pekerjaan. Pengangguran ini terjadi karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan atau tidak sesuai antara lowongan kerja dengan latar belakang pendidikan. Pengangguran ini juga dapat terjadi akibat dari menurunnya kegiatan ekonomi, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran pengembangan suatu industri. Contoh, seseorang lulusan S1 agribisnis tidak mempunyai suatu pekerjaan karena tidak tersedianya lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasinya. Kemudian yang kedua yaitu pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan musim. Pengangguran ini terutama terjadi pada sektor pertanian dan perikanan. Contoh, seorang petani mempunyai pekerjaan pada musim tanam dan musim panen. Tetapi setelah itu mereka tidak akan punya pekerjaan atau menganggur. Baik, terima kasih kepada Feby Marliza. Selanjutnya yaitu tentang hubungan antara pengangguran dan inflasi yang akan dijelaskan oleh Sofia Asalianda. Kepada Sofia, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Asalianda dengan NIM 200059181. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi hubungan antara inflasi dan tingkat pengangguran. Inflasi merupakan tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, seperti yang teman-teman bisa lihat pada gambar berikut, saya akan menjelaskan beberapa hubungan antara inflasi dan tingkat pengangguran berdasarkan gambar tersebut. Yang pertama, hubungan antara pengangguran dan tingkat output agregat adalah negatif. Kemudian, kurva AS pada gambar tersebut menggambarkan
hubungan antara output agregat dan tingkat harga positif. 3. Hubungan antara tingkat pengangguran dan harga adalah negatif. Di sini maksudnya adalah jika tingkat pengangguran menurun sebagai bentuk reaksi dari kondisi perekonomian, maka harga-harga umum akan meningkat secara terus-menerus. Selanjutnya, kurva Phillips. Seperti yang dapat kita lihat secara bersama, gambar berikut itu merupakan gambaran dari kurva Phillips. Hubungan terbalik atau trade-off antara tingkat inflasi dan pengangguran disebut kurva Phillips. Sekian pemaparan materi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sofia Salianda. Selanjutnya yaitu pemateri ke-6 oleh Aditya Faras Rahman. Kepada Aditya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Faras Rahman, NIM 200591112, Prodi Manajemen Non-Kependidikan. Dalam jangka panjang, kurva Phillips akan bereaksi terhadap tingkat pengangguran alamiah. Pengangguran di Indonesia menjadi masalah yang terus-menerus membengkak. Sebelum krisis ekonomi tahun 1997, tingkat pengangguran di Indonesia pada umumnya di bawah 5%. Pada tahun 1998, tingkat pengangguran mulai di atas 5%. Hingga pada tahun 2014, peningkatan angkatan kerja baru yang lebih besar dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia terus menunjukkan jurang yang makin besar. Inflasi Indonesia dari tahun 1986 hingga 2014 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 1998, yaitu sebesar 77,63%, dan inflasi terendah pada tahun 1999 sebesar 2,1%. Tingkat inflasi yang tinggi merupakan indikasi awal memburuknya perekonomian suatu negara. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mendorong Bank Sentral menaikkan tingkat suku bunga sehingga menyebabkan kontraksi atau pertumbuhan negatif di sektor real. Lebih jauh lagi akan menyebabkan pengangguran yang makin meningkat, mahal dibandingkan dengan harga barang impor. Kurva Phillips tidak berlaku di Indonesia karena inflasi di Indonesia tidak disebabkan oleh permintaan agregat, melainkan kenaikan harga, misalnya akibat kenaikan BBM. Selain itu, kebanyakan perusahaan di Indonesia menerapkan padat modal bukan padat karya, sehingga pertumbuhan lapangan kerja lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Aditya Faras Rahman selaku pemateri ke-6. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya Rizka Mazelisha selaku moderator, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.